Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliana Putri, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya sebagai pemateri dan saya akan memaparkan materi yang berjudul Pentahapan Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian pentahapan. Pentahapan berasal dari kata tahap yang berarti bagian dari perkembangan, bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya, bagian dari urutan, proses dan cara, tingkat, dan jenjang. Pentahapan dalam pengembangan masyarakat. Untuk mengembangkan dan meningkatkan dinamika masyarakat, hendaknya menempuh tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ciptakan kondisi agar potensi atau kemampuan masyarakat setempat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Potensi masyarakat setempat seringkali tidak bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup karena adanya berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan mengenal hambatan ini untuk selanjutnya bersama masyarakat menciptakan suatu kondisi agar potensi yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk peningkatan taraf hidup. Yang kedua, tingkatkan mutu potensi yang ada. Tergalinya potensi setempat harus diikuti dengan peningkatan mutu agar dapat diperoleh manfaat yang optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengikut sertakan masyarakat setempat sejak awal kegiatan hingga pelaksanaan dan perluasan kegiatan dengan mengadakan kegiatan pendidikan yang bersifat non-formal. Yang ketiga, usahakan kelangsungan kegiatan yang sudah ada. Terlaksananya kegiatan sebagai wujud pemanfaatan potensi yang ada bukanlah suatu tujuan akhir. Harus diusahakan agar kegiatan tersebut tidak berhenti begitu saja, tetapi diikuti dengan kegiatan lain sebagai hasil daya cipta masyarakat. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan atau tahapan akhir dari peningkatan pengembangan masyarakat adalah agar proses pengembangan masyarakat tersebut mampu menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan bertitik tolak dari hakikat pengembangan masyarakat, yakni adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia atau kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat menjadi subjek dari kegiatan yang menjadi sasaran kegiatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesempatan yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam usahanya mengembangkan kualitas hidup. Secara operasional dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama, berikan kesempatan agar masyarakat sendiri yang menentukan masalah kesehatannya, baik yang dihadapi secara individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Yang kedua, berikan kesempatan agar masyarakat sendiri yang membuat analisa dan kemudian menyusun perencanaan penanggulangan masalah. Yang ketiga, berikan kesempatan agar masyarakat sendiri yang mengorganisir diri untuk melaksanakan usaha perbaikan tersebut. Yang keempat, tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam proses ini, sedapat mungkin digali sumber daya yang ada dalam masyarakat sendiri dan jika diperlukan dimintakan bantuan dari luar. Selanjutnya yaitu peran serta pihak luar dalam membantu proses pengembangan masyarakat. Penjabarannya secara operasional dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Persiapan tugas, yaitu menyamakan persepsi antara anggota tim sebagai pelaku perubahan atau change agent tentang konsep dan metode yang akan digunakan. Dilakukan pelatihan dan diskusi kelompok petugas. Persiapan lapangan, yaitu menentukan lokasi atau komunitas sasaran, memenuhi persyaratan formal seperti perizinan kepimpinan formal atau pemerintah, pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat atau stakeholders. Yang kedua yaitu tahap asesmen atau penilaian, mengidentifikasi masalah masyarakat dan potensi atau modal masyarakat. Yang ketiga yaitu tahap perencanaan alternatif program, mendiskusikan dengan masyarakat tentang permasalahan yang mereka hadapi dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu tahap formulasi rencana aksi,
menentukan program atau kegiatan yang dipilih atau disepakati dari berbagai alternatif yang ada dengan pertimbangan prioritas. Yang kelima yaitu tahap pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada formulasi rencana aksi. Yang keenam yaitu tahap evaluasi proses dan hasil perubahan. Pada tahap yang keenam ini meliputi beberapa faktor yang harus kita teliti. Yang pertama yaitu mengukur perkembangan dan menilai hasil yang diperoleh berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, apakah peserta benar-benar melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, apakah kegiatan atau cara yang ditempuh sesuai atau relevan. Dan yang keempat, apakah program dapat dijangkau pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kelima, apakah program yang dibuat benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat. Yang keenam, apakah sudah sesuai dengan proporsi kebutuhan. Yang ketujuh, seberapa banyak upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan hasil. Yang kedelapan, efisien atau tidak. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah dampaknya seperti apa. Kemudian, peran serta pihak luar dalam membantu proses pengembangan masyarakat yang ketujuh yaitu tahap terminasi atau tahap akhir. Perpisahan secara formal dengan sasaran ada dua alasan, yaitu jika tujuan sudah tercapai atau jika masa program memang sudah berakhir, hubungan secara formal biasanya tetap dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pentahapan dalam pengorganisasian masyarakat. Tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam pengorganisasian masyarakat adalah yang pertama, persiapan sosial. Tujuan persiapan sosial adalah mengajak partisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan. Selanjutnya sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat yang meliputi tahap pengenalan masyarakat, tahap pengenalan masalah, dan tahap penyadaran masyarakat. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat adalah yaitu pilihlah kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, libatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan masalah, kegiatan disesuaikan dengan kemampuan, waktu, dan sumber daya yang tersedia di masyarakat, tumbuhkan rasa percaya diri masyarakat bahwa mereka mempunyai kemampuan dalam penanggulangan masalah. Yang ketiga, yaitu evaluasi. Penilaian dapat dilakukan setelah pelaksanaan dijalankan dalam jangka waktu tertentu. Dalam melakukan penilaian ada dua cara. Cara yang pertama yaitu penilaian selama kegiatan berlangsung dan penilaian setelah program selesai dilaksanakan. Yang keempat yaitu perluasan. Perluasan merupakan pengembangan dari kegiatan yang dilakukan dan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perluasan kuantitatif dan dengan perluasan kualitatif. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi tersebut adalah pentahapan merupakan proses atau urutan yang harus dilalui oleh anggota masyarakat karena untuk mencapai suatu kehidupan yang berkembang dan membentuk organisasi yang dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu ada tahapannya. Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat memiliki tujuan dan fungsi yang dapat mengembangkan masyarakat ke arah kemajuan. Pengorganisasian juga memiliki aspek dan pendekatan, sedangkan pengembangan masyarakat memiliki unsur dan bentuk program. Dalam melakukan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, tentu harus melalui tahapan-tahapan yang jelas agar kemajuan dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, kerjasama masyarakat juga sangat dibutuhkan demi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan. Itulah dia pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.